apa yang sebenarnya udah diserap oleh mereka di game yang kedua nanti. Oh, setuju sih, karena TOP mereka butuh untuk reset dan resetnya Harus. cepet banget ya. Udah ada Angela di band. Angela di Angela di band. band. Terus di kanan Angela apa tuh masih di kanan? Kanan belum keluar. Belum. Angela di tuh kan. Iya. Angela The di Full band. lagi ya yang nge-ban Angela. Angela dan mereka akan memancing Bruno keluar di tangan mereka. Yap. Bruno atau Arlott sih aku bisa bilang. Bruno atau Arlott oke. Kalau ya, karena kalau ngelihat ada nih ya, ada user assassin yang memang di timnya itu ada, ya udah mereka bisa mainin dong Arlottnya. Hampir sama kan Arlott dengan Lancelot. Tapi Yep, yep. Carvi positioningnya bagus sih kalau Yes, bisa aku bilang. yes. Carvi sih ini harus diakui dia di belakang banget. Body block depannya juga Ya banyak itu banget. dia tuh badannya loh. Badannya banyak banget, body blocknya banyak banget sama. Iya. Semuanya dimakan, Astrosville-nya ditangkis Mino ya kan, Dan ada Sawo. Mereka sadar the best player one itu bisa melakukan dive in dengan sosok dari Joy. Karena ditutup. Karena kalau misalnya dia full gameplaynya seperti ini, berarti mereka cukup depending on God laner. Ya, Tandanya gimana caranya di Ohio Brothers ini bisa nutup gameplay God laner mereka. Jangan kasih space, jangan dikasih pasif. dan Nolan. Gak ada Nolan ternyata. Gak ada Nolan. Dan Tapi ini ada yang beberapa yang lepas nih ya. Oke. Bruno lagi masih apakah ya. dikeluarkan? Paramis masih. Ada satu lagi. Kita Gwyn? Guinevere. Itu dia. Guinevere. Sekarang kalau gue jadi The Ohio Brothers, ada baiknya nge-bannya Faramis aja. Paramis. Kita ambil Guinevere ya. Ambil Guinevere ya. Biar, Atau biarkan Bruno-nya main pakai Purify Gaming. Nah ini ada apa nih Ohio? Dan Ohio Brothers. Ohio. Ohio kan? Ohio, iya Ohio. betul betul. No one from the Ohio Brothers starting lineup are actually from. Oh berarti nggak ada yang dari Ohio sebenarnya ya? Nggak ada ya. TBH banget nih. Kalau ini keren sih. Kalau kemarin Apa kemarin? ada yang bilang, ada fun fact yang aku paling suka adalah kalian tahu gak sih kalau alien itu sebenarnya manusia? Oh iya itu ada juga gue Bukan lihat. alien. Fun Iya, fact yang Iya. unik ya, mengejutkan. Sangat fun fact sekali. itu ya. Sangat fun mengejutkan fact. saya, terkejut. Aku kaget banget. Tercengang ya. Nah, Ternyata dia manusia selama ini. Tapi Oke. ternyata Baxianya loh. Back to the Guinevere. space-nya. Yang first hit. Mainin Bruno Faramis berarti. Bruno Faramis. Mainin Bruno Bruno Faramis. Faramis. Ingat masih 100%. 100% kalau mereka masih mau adu Bruno Faramis. Tapi kalau mereka lepaskan ini, ingat 2 pick langsung bisa diamankan Desvolt. Dan kalau mereka punya itu, aku dari Ohio 2-0 dari draft bisa ke arah Dev. Ya. Tapi dengan adanya Bruno Faramis ini Mhm. netralin special migration. Nanti untuk pick yang ketiganya mereka bisa misalnya mainin Martis untuk dorong special migration bisa di cancel lagi. Dia bisa main Purify juga. Iya. Dan kalau dia Purify abis itu dia punya Faramis ya udah. Gimana caranya? Satu sosok lagi yang bisa mereka amankan itu ada sosok healer. Tapi high ground-nya mungkin tidak terlalu squad itu. Alright, tapi pilihannya mengarah ke arah Matilda terlebih Wah. dahulu dan Valentina ya. Oh, Dua mereka butuh untuk meng-counter dari Faramis. Setidaknya dia punya Nerve. hero. Oke. Tapi lama banget loh sekarang. Ya, mau tidak mau Om, apa yang bisa dia lakukan? Jadi Oke. setidaknya dia punya mobile Requiem, dia punya apapun itu nantinya. Cuma kalau Bruno ini tidak diamankan oleh Desvolt, ini akan cukup berbahaya. Benarkah Bruno dan Harusnya Bruno. Iya. Bruno Faramisnya Faramis masih masuk sih. karena kenapa kalau enggak? itu dia. Bruno Faramisnya. Akankah dibawakan ke kemenangan 6 kali dengan 100% sekarang? Oke, aku memang percaya dengan adanya counter. Aku Oke. percaya banget dengan adanya counter. Aku percaya banget dengan adanya straight plane yang bisa meng-counter dan namanya reset. Mhm. Cuma entah mengapa aku ngeliat dari 3 pick di awal ini sangat kuat dan kanan kalau mereka belum nge-pick Matilda mungkin masih ada chance untuk Digi. Masih ada chance untuk Digi. Jadi ada Faramis dengan Netherrealm di tangan dari Valentina dan mereka punya Digi di sana. Jadi team fight-nya akan sangat besar. Oke. Tapi sekarang mereka melakukan pick terhadap Fanny. Ini ditambah dengan adanya Desvolt belum ada roamer yang signifikan. Setuju sih, mereka bisa bandinginya lagi ambil Minotaurnya. Ambil Mino. Walaupun ini mengenyampingkan Guinevere yang sebenarnya masih bisa Jadi fleksibel roamer ya. ya. Masih Dan bisa jadi roamer. Gak usah Tapi- di-ban aja. Digi Ixia. gak usah di-ban. Iya, Ya mereka Diginya buang masih Ixia bisa juga. lepas. Ya, Ini bagus banget, Ixia untuk bisa menangin lane dari Bruno. Yes, kita udah lihat. Brody juga bisa kalau mereka mau tutup. Brody, bisa. Bisa Ya, menangin masih, match, masih. bisa menangin match up soalnya. Brody ya Bisa punya self count- defense yang cukup. Bisa counter ke arah Guinevere juga. Tapi ya target Fanny-nya mengarah ke area roamer Oh, dulu, buat Fanny roamer dulu. moment ya. Mhm. Untuk Fanny-nya yang bisa bebas tadinya melalang buana. Dan satu hero terakhir Brody yang sempat disinggung. Apakah akan mengarah ke area target Atau tersebut? satu lagi Atau ya. pilihan XP-nya nih Om? Mungkin. Atau itu dia pilihan EXP yang memang bisa ditutup juga kalau memang mau ditutup. Either SP mungkin karena akan pakai Teris lah. Teris lah Ya, juga. buang dari selanya misal. Mhm.
itu mungkin bisa jadi pilihan. Kalau lebih suka dia ngebuang ke arah marksman sih. Brody yang sempit ya. Habisin aja biar lebih pasti menang ya Brunonya ya. Biar lebih preheat lagi. Tuh lihat tuh win rate-nya Bruno 77% ya tadi ya. Di MPLI waktu itu sempat ke arah 74. Iya, itu paling tinggi sendiri dia pokoknya. Nomor 2 Faramis. Karena hari pertama kemarin kesandung pas di bawah Gi kan. Nah. Di bawah Gi sempat tersandung. Tapi ya kita lihat 1 menit terakhirnya plot dulu. Untuk Zia ya. Dipaksa pakai Brody dong. Ya, mau nggak mau. Kalau misalnya dia nggak mau Brody, mereka main Irithel juga masih bisa sebenarnya. Oke, taruh di akhir dulu ya. Karena Terisla itu kalau ngelihat udah ke arah sosok Bruno, Brody itu emang bisa dia menggapai ke arah belakang. Tapi momennya mampu nggak mereka dapetin itu. Dan sekarang kalau ngomongin di sisi samping, ini enaknya Desfault dia main Xbox. Mainin Xbox. Xbox buat kiting ya lawan Terisla. Main Xbox, abis itu main Kaja. Kaja buat pick off lawan Fanny ya. Atau siapapun juga nanti. Ya, apalagi Kaja tangkep, holy shot di belakang, full stack. Ini masih bisa jadi follow up dan kombinasi yang cukup make sense juga antara Bruno Kaja. So apakah itu yang menjadi pilihan? Tahu nanti kita dikejutkan dengan adanya kalau mau lebih agresif Ruby lagi, ada Ruby untuk ammo bandit-nya. Kalau mau lebih agresif Bruno Digi juga boleh. Waduh, Mino tapi lebih safe. Oke. Dan juga Edithnya yang berpindah tangan ya. Sempat dibawa oleh Melo, kini ada di arah sisi XP. Akan ada match up yang sebenarnya equal sih antara Eterizla dan juga Edith di arah XP. Aku lebih suka Eterizla dihajar sama Aku lebih suka Eterizla dihajarnya sama Xbox. Tapi ya tetap ya, ini yang dimainkan sama Desfault mirip dengan game yang pertama. Sisi power yang bakal diandalkan oleh mereka. Dari special migration dengan tarikan misalnya, Shadow Stampede, Minotaur tadi masih ada, Minuan Fury, editnya masih ada, Onward lagi. Mereka punya sisi loh. Wah ini yang jadi pertanyaan Brody-nya bakal pakai Purify ya Om? Wow ini resiko soalnya resikonya besar. Tapi kayaknya butuh deh Purify. Karena itu untuk hindarin special migration. Itu dia, Mino tadi. Dan Minotaur juga ada kan. Kalau knock up special migration ini nggak perlu kena kaki musuh. Di sampingnya aja langsung knock up ke atas. Ya ini dia yang jadi dibanting pertanyaan. Onward langsung pakai Veiled Requiem, knock up lagi ke atas. Gak usah special migration. Dan ini dia. Apakah North America akan tumbang dari Eropa region? So, langsung saja menuju ke dalam Lane of Down. Alright, 1 agregat point sudah ada di tangan anak-anak tim Devu. Dan kita akan lihat apakah game yang kedua ini bisa menjadi titik balik untuk mereka menyamakan kedudukan. Karena kalau bicara soal komposisi tadi udah di-mention ya. Again and again untuk komposisi Devu nih umat sisi yang harus dipertimbangkan nantinya oleh TOB. Masih belum kita pantau nih kira-kira skill apa yang dibawa. Oke. Tidak ada Purify untuk Zia ya. So Zia harus bisa mengoptimalkan posisinya. Nanti terkait stick team fight yang kembali bisa menguntungkan tim Devu. Iya, bakal bergantung untuk best player one juga. Dimana dia dengan Fanny ini harus bisa dapetin early advantage yang banyak. Jelas dengan Steel Cable dan juga Cutthroat yang harus bisa dimainkan kembali. Iya, dan kalau kita lihat juga di sini ada permainan agresif di area Little Wanderer yang nampaknya bakal dihindari juga oleh sosok best player one karena terlalu beresiko. Dan bicara soal sisi emblemnya, best player one berfokus untuk mainin karya damage Om. Tapi di arah top lane ini bisa menjadi first blood loh. Karena lihat pokin damage yang terus dilakukan oleh seorang Zia dan kita melihat di mana minimap itu ada Fanny terdeteksi di sana. Walaupun kali ini Fanny-nya mungkin akan bisa kehilangan purple buff, tapi lihat di arah bottom lane Super Shock. Hampir saja mereka kehilangan 1 nyawa dari sosok The High Brothers, tapi dengan sangat cepat melakukan sedikit pergerakan dengan special migration. Magister menggocek begitu saja dengan sangat baik. Masih membuat dirinya selamat dari best player one yang akhirnya mengurungkan niat. Kalau misalnya tadi best player one lebih responsifnya karena Godland, itu Karvi bisa di take down. Minimal kalau nggak di take down dia nggak ada flicker. Nah ya, dipancing keluarin ya. Yes, untuk next-nya Turtle. Tim yang bisa diincar nanti Karvi. Tapi ya Karvi masih sanggup untuk menjaga jarak juga, tapi terkena pressure dari Zia. Sementara waktu agak bedanya di sini ya. Di game pertama, di game kedua sekarang, Desfault-nya mereka bisa untuk melakukan setup di turtle. Karena mereka punya hero-hero dengan kapabilitasnya, dengan efek knock up ke atas tadi. Itu dia yang setidaknya bisa di follow up nantinya untuk pertemuan di area sisi jungler yang ditambah lagi kalkulasi dari Magister nantinya akan menyulitkan juga sebetulnya dengan head to head best player one yang
Untuk karakteristik hero-nya nggak sama dengan game yang sebelumnya. Ini terlalu rentan untuk di pick off oleh teman-teman dari Dream Default. Posisi untuk tim Doya Brothers juga benar-benar dijaga karena lihat teritori Turtle sudah mulai dijangkau oleh anak-anak dari tim Default. Ya, tapi kalau ngomongin penggunaan hero Fanny di dalam kubu dari The Ohio Brothers ini akan cukup sulit ketika early game pressure mereka mendapatkan turtle. Kecuali mereka untung banyak banget dari early-nya. Dan karena memang itu adalah sebuah resiko ketika menggunakan hero Fanny di dalam satu tim. Bener, dan ya Fanny yang kalau kita lihat sekarang masih belum dapatin kesempatan ya. Belum. Untuk bisa melakukan pick off dan bahkan tadi Retribution dari Magister itu masih ditahan. Meskipun dia melihat di sebelahnya tuh ada Titans selalu. Dia Yes. nahan Retributionnya dia. Berarti ya bisa TPD. jadi. Ya, atau bisa jadi bakal ada serangan masuk ke dalam jungle untuk perebutan purple buff setelah ini. Probably, mungkin itu yang diketahui juga ya. That's why tadi ada Sawo juga dan juga Sunset Lover yang udah melihat rotasi dari Doya Brothers pasca Turtle berhasil mereka amankan. Oh, surprise take. Epi berarti akan keluarkan tapi lihat langsung coba diselamatkan dan gagal. Tapi nampaknya pertukaran. First blood kali ini ditukar dengan ada sosok dari seorang Fanny yang baru saja mendapatkan purple buff. Oh wow, GP. Sebelum itu lihat di arah bottom lane di mana Kid Boba melakukan damage saat bersedang Primal World. Tapi pertanyaan aku, Carvi ditukar best player one. Is it worth it? Karena dua-duanya sangat mahal untuk saat ini. Ya, menurutku masih worth it. Masih worth it buat Dusvolt juga ya. Oke, berarti Meskipun- Dosvolt masih cuan ya. Masih cuan ya benar. Karena meskipun memang mereka tertinggal di gold lane-nya, tapi tukernya itu jungle-nya. Dimana jungle-nya di sini kan jungle-nya Fanny. Yep. Fanny yang butuh untuk early advantage yang gagal. Berarti untuk bisa dapetin akumulasi dia. Yes, cukup setuju dengan statement yang dibawa oleh Om Wawa juga ya. Apalagi tadi sempat ketertinggalan juga dari objektif netralnya yang buat teman-teman dari Doya Brothers mengalami kerugian ya. Even kalau bicara soal late game, nanti late game-nya ada di tangan Carvi. Tapi di waktu yang sedang berjalan, kematian dari sosok Carvi ini masih bisa ditutupi dengan nantinya adanya farming. Tapi lihat dari sisi mid lane, sebenarnya ada tabrakan yang dilakukan tapi masih belum ada respon yang cukup positif juga dari anak-anak Doya Brothers karena mereka kini udah mulai dipusingkan harusnya dengan beberapa setup lanjutan untuk mencari kompensasi. Karena kalau bicara soal goldnya, even memang belum terlalu jauh ya. Tapi ini udah mulai slow but sure, swing-nya udah di tangan Default. Apalagi best item dari Carvi, Husklaw-nya udah di tangan. Ya, udah ada Husklaw di tangan. Kita lagi depan sana, Super Shock udah gak ada Purify. Satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan adalah mereka team fight di arah gold lane. Dan di depan sana Magister bakal coba di take down. Ada rasa today for the side of Aminat Foray. Terus mendapatkan triple stun. Tapi nampaknya mereka tetap harus kehilangan sosok dari seorang Magister. No power of retribution membuat para pasukan dari Ohio Brothers sangat bebas untuk mendapatkan turtle. Dan kontes pun tidak akan dilakukan oleh Desmond. Ya, nice move dan bahkan kalkulasi dari sosok Sunset Lover ternyata masih belum cukup memberikan coveran. Tapi bakal ditukar lebih tepatnya dengan sangat kontan oleh Kid Bomba di area bawah. Di mana Turret berhasil di secure Om. Ya, jadi mereka tidak terlalu rugi juga tadi. Meskipun memang ini nice timing ya tadi. Special migration yang tadi terlihat oleh pemain di Ohio Brothers. Ya. Best player one mengetahui hal tersebut dia langsung melompat ke sana. Karena tanpa adanya special migration yang memang cooldownnya cukup lama. Ini membuat ya Guinevere dia hanya akan jalan kaki dan mudah bakal untuk bisa dipunish. Ya, tanpa karena- adanya skill escape. Karena juga belum ada following up dari entah Sawo ataupun ada dari sosok seorang Kid Bomba ya. Kalau ada itu nggak masalah, nggak ada special migration. Ya. Dia masih bisa melakukan ini momen dari Felt Requiem kan. Mhm. Nah akhirnya ketika mereka sadar akan hal tersebut, The Ohio Brothers langsung dapetin momen. Ketika momen itu terjadi di sana yang cukup mengganggu dari tadi adalah pergerakan Super Shark lebih tepatnya. Dia mau di take down nggak bisa, dia ketika mau diambil masih punya Purify tapi di depan sana langsung coba ditangkap. Magister akan ter-take down, Starfight Memory bahkan belum keluar. Penalty zone melakukan following up damage menuju ke arah sosok Melo. Tapi ingat mereka tidak ada damage, mereka tidak punya ujung tombak karena gold laner mereka masih berada di lane-nya. Ya, ini kayaknya miss target ya dari sosok Magister di mana tadi Veltro kan dan juga Special Migration meloncati karya sosok Super Shark yang tadi udah dibahas. Dia terlalu proaktif. Ya, Guardian dan- menyelamatkan tadi Om. Dan ini susahnya ya untuk Guinevere sendiri. Ya. Kalau kita jadi roamer mungkin bisa seperti itu. Tapi sebagai jungler, ketika kita tumbang, itu retribution-nya nggak punya sama sekali. Ini jadi miscalculate yang membawa ke arah yang malapetaka tersendiri tentunya untuk di Default. So Magister ini udah mulai harus dipertimbangkan sih terkait bagaimana dia mengeluarkan restart ke area depannya. Karena udah memasuki menit ke-6, stick team fight-nya juga udah mulai terlihat. Apalagi The Ohio Brothers ini udah berhasil membungkam satu objektif turret top yang diamankan dari arah sisi Default di sana. Mid lane ini udah mulai jadi orientasi tersendiri ya. Udah ada beberapa penumpukan di sana. Dan mungkin rotasi dari teman-teman Default pasca Magister ditumbangkan, itu mulai mengarah ke area objektif netral. Super Shark membuka vision yang sangat jelas di sana nampaknya.
membuat Ohio Brothers sadar akan dua posisi yang sangat cukup mematikan untuk Deusvult. Tapi kalau dari blind spot dan mereka Ohio Brothers, mereka tidak tahu di mana keberadaan dari seorang keberadaan dari seorang Bruno. Itu titik blind spot yang mungkin harus coba dicari sama Super Shark. Jangan sampai mereka team fight dengan tidak ada yang bisa memegang kaki dari seorang Karvi. Tapi kalau ngomongin dari positioning, ini kayaknya akan ngelepas Turtle nggak sih? Yap. Karena nggak ada sama sekali yang mendekat ke arah Turtle, nggak ada kontes sama sekali. Yap. Fanny yang memang biasanya jarang ya untuk bisa mendapatkan Dua Turtle. dua turtle bahkan ini dibiarkan tadi karena terlalu jauh tadi dan zoning yang bagus dari The Ohio Brothers. Iya, itu yang ngebuat nggak mau ada singgungan, tapi akan ada tabrakan lagi di area sisi mid lane nampaknya. Alright, tapi nampaknya depan sana dari Kid Boba, apakah coba tim fight kembali. Laksana Wobok kamu coba dengan fast break yang dikeluarkan, membuat mereka berhasil mendapatkan satu poin kill atas Mielo. Mielo kali ini ter-take down, dan Fanny free hit di arah belakang menuju ke arah seorang Sawa, tapi kacrotnya ke arah yang salah. Terlalu tebal, mencoba untuk menyembelih seorang Sawo di sana, tapi nampaknya tidak akan cukup kuat. Sawo masih terlalu gagah perkasa di garis depan, bahkan udah punya Dreadnought Armor, jadi mungkin kacrotnya agak cukup lembek di sana bawah. Diskon ya buat Cutthroatnya dan bahkan dari sisi Magisternya dia punya anti-Quiras. Jadi untuk physical damage seharusnya ini udah sangat-sangat cukup sekali. Dan respect juga dari satu steel leg plate di tangan Karvi. Dan dia dominan juga, lihat gimana caranya dia bikin sosok dari seorang Zia akan lebih pelan lagi. Dan nampaknya lihat di arah bottom lane, mereka mencoba untuk memancing team fight dengan tidak adanya sosok dari Edit itu berbahaya. Best player one menunjukkan batang hidungnya. Dia tidak mau memberikan surprise, padahal kalau menurut aku pribadi dia punya power surprise loh tadi. Karena dia dapetin positioning yang sangat vital, terekam menuju ke sosok seorang Melo. Dikeluarkan damage-nya dengan ramp di depan sana, para pasukan dari tim Ohio Brothers. Memaksa tim fight dan Karvi free hit dari belakang, akhirnya Karvi selamat. Kalau nggak double kill itu akan menjadi sebuah point kill untuk tim Ohio Brothers. Meanwhile, best player one masih coba untuk fokus menuju ke arah purple buff dan dia meninggalkan tim fight kali ini. Karena 4 member dikeluarkan. Tahu dapetin double Manson, no following up teammates, Deusvult. 2 kali momen seperti ini aku lihat di 2 game yang berbeda. Terlalu extend, terlalu over engage, ini juga nggak baik om Mama. Iya, tapi Karvi dia kuat banget ya tadi. Untuk positioning dia yang sanggup untuk selamat itu jauh banget dan bahkan Karvi ini masih bisa dapetin satu lagi dari bottom lane. Oh bahkan sakit banget damage di bawah sana Zia. Karvi. Mencoba untuk memberikan free hit di belakang dan Karvi is coming. Mielo tergebok dan Sultota berhasil men-take down Mielo again. Menjadi bulan-bulan warga dan purple buff di tangan dari best player one. Untungnya Guinevere tidak terlalu depending on purple buff. Nah ya, apalagi ini masuk ke late game seperti ini. Tapi level ini yang bisa diandalkan oleh dia Ohio Brothers sekarang. Untuk point retribution dia. Tapi Karvi, lagi-lagi kita melihat positioning dia yang sanggup untuk bisa mendapatkan point kill dengan bebas. Oke, tapi nampaknya di depan sana, Sawa mencoba untuk memberikan body block. Power of retribution mereka sedang pulang, tandanya mereka akan melepaskan kali ini di tangan Deusvult. Kalau tidak, ini akan ada turret di arah top lane untuk The Ohio Brothers. Karena lihat, lane managementnya tidak cukup baik untuk kali ini bisa aku bilang. Yes, tidak terlalu bijak. So, keputusan yang cukup baik juga untuk The Ohio Brothers untuk tidak mengambil resiko di area Lord Pit. Lord yang pertama yang harusnya masih bisa diantisipasi. Terlebih lagi ada gerakan karena karya Hun yang ternyata masih bisa di-dodge juga. Kita akan lihat ya. Tadi pasca best player one kehilangan vision di area Lord, dia juga berhasil curi satu inner turret di area top lane. Setidaknya itu masih jadi pertukaran yang cukup equal om. Ya, tapi sekarang Karvi udah mulai join team fight. Karvi bakal dikawal Minotaur dan lagi Paramis. 2 hero yang memang ini sangat kuat dan ini mereka selalu main rapat seperti ini. Oh ya, lihat rapat banget. Walaupun seperti itu, lihat di arah top lane-nya pergerakan dari seorang Fanny bakal coba untuk mendorong menuju ke arah top lane. Dan nampaknya dari Kid Bomba sadar akan hal tersebut dan dia langsung melakukan responsif menuju ke arah top lane. Di arah bottom lane, Lordnya masih bergerak dengan sangat bebas. Buat para pemain dari tim Ohio Brothers harusnya mereka lebih hati-hati. Karena momen Sawo dengan flicker masih belum digunakan. Membuat para pasukan dari Ohio Brothers mereka dengan sangat pede dan mencoba mendapatkan satu point kill. Menuju ke arah belakang, dan dikeluarkan dan Torbat memory for nothing. Mainan Fury-nya juga kali ini membuat Sawo terperangkap di depan sana. Battle Maut, menuju ke arah belakang, Super Shadow, Karvi harus jadi korban kekerasan dari The Ohio Brothers. Overextend again and again membuat Magister menjadi korban selanjutnya dan Zia. Benar-benar sekali ini yang tidak tersentuh sama sekali, Cipi. Wah, ini satu hal yang kerap kali terjadi loh. Fokus ke sandung di area Lord yang sedang mereka kawal. Dan ini jadi salah satu hal yang cukup krusial juga karena ini bisa menjadi titik balik seperti yang kita lihat The Ohio Brothers. Justru berhasil mengamankan karya mid lane outer turret-nya om. Ya dan bahkan mereka yang unggul ya tadi semuanya pastinya thanks untuk distraction yang berhasil dilakukan oleh best player one juga. Itu dia. Itu memancing mundur untuk damager yang lain yaitu Kid Bomba.
Dan satu sosok penting ya tadi ya, kandidat penting juga untuk Betul. membackup gerakan dari Karvi. Karvi yang terekspos tadi udah nggak bisa lagi di follow up oleh teman-teman yang lain. Dan bahkan kalau bicara soal sisi item, ini nggak cuman dari arah sisi Zia aja yang ngamanin karya Still Plate ya. Bahkan Karvinya untuk kali ini pun ngamanin karya tersebut tuh. Iya, dan bahkan dia butuh Win of Nature sekarang. Beda dengan game yang pertama yang dimana itu banyak magic damage. Sekarang ini harus respect dengan adanya physical damager juga yang bisa diberikan. Dan Fanny menjadi ancaman besar, otomatis Win of Nature menjadi salah satu jawaban untuk Karvi. Damage-nya terlalu eksplosif ya. Bagaimana sudah ada Malefic Roar tadi di tangan dari sosok base player one yang memang untuk kali ini cukup proaktif juga. Dan kali ini nampaknya ada non-T1. Oke, tapi nampaknya 1v1 situation. Mencoba didapatkan, tapi Kid Bomba masih coba untuk selamat, masih ada momentum dan non-one. Best player one, targeting. Oh my god. Ini bukan momen yang baik, dia mencoba untuk mendapatkan Kid Bomba, tapi ternyata itu hanyalah pancingan belaka. Super trap from this fool. Iya. Dan terlihat raut kekecewaan sendiri dari best player one di player camp tadi. Wah itu unexpected sih, dia nggak nyangka juga ternyata ada Sunset Lover dan juga Kid Bomba tadi yang mengarah ke area top lane sana. Dan nampaknya tanpa best player one ini akan dimaksimalkan juga oleh teman-teman dari Dashboard di area Lord. Oke, tempat memori pun menuju ke restoran Sawo, berhasil tertank begitu saja pre-hit di sosok belakang dari Karvi. Belum ada yang bisa menyenggol dia. Mielo udah terlalu sakit untuk ditahan dan Hun nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Lihat damage dari seorang Karvi, nggak bisa dibentuk. Kebakaran retribution di shot point. Kid Bomba kali ini harus mundur karena dia nggak ada flicker. Dan bahkan Karvi terlalu maju, membuat dirinya terperangkap di dalam headlock. Best player one mencoba untuk mengganti itu semua dan berhasil mendapatkan Karvi. Satu buah point kill atas hutang yang terjadi di area top lane cukup dibayarkan oleh seorang sosok best player tanpa ada pelunasan. Kenapa? Kalau 4 tumbang, kalau 3 tumbang, atau Fatal ya, fatal. wipe out, oke lah lunas. Tapi dia cuma dapetin Karvi, it's okay no problem. Ya, dengan tanpa adanya Karvi juga sebenarnya damage dari Dashboard agak berkurang. Mereka hanya akan mengandalkan Kid Bomba yang juga sedang dalam proses untuk respawn. Jadi ini sangat ngedelay untuk Dashboard bisa dapetin best turret milik tadi di Ohio Brothers. Dan bahkan ini jadi Lord giveaway aja, bahkan nggak nyampe pertengahan dan jalannya Lordnya udah berhasil di cut off oleh anak-anak dari The Ohio Brothers. Dan nggak sampai di situ saja, justru mereka bisa ngambil satu paketan juga dari inner turret yang harusnya bisa dijangkau nih dari anak-anak Dashboard di area sisi top lane sana. Memasuki menit yang ke-14 ya, ini udah semakin krusial untuk head to head dari itemnya. Nah ya, dari itemnya satu level masih dengan Clock of Destiny ya. Itemnya sebenarnya sudah jarang kita lihat, lebih ke item Valentina nih yang bisa kepakai. Ada Inodi, langsung Lightning, Enchanted Talisman, dan juga Divine Glaive. Yang analis sustain-nya juga mungkin dia ya. Iya, nyari sustain, nyari tebel ya. Iya, nyari durability-nya. Dan lihat depan sana dari tim Dashboard, mereka mempertahankan dengan adanya purple buff yang kecil. Supaya tidak akan respon lagi dan mereka akan rusuh menuju ke arah purple buff yang dimiliki dari Ohio Brothers. Jadi mereka sekarang strategi plan-nya akan lebih agresif, akan lebih ofensif melihat dari strategi plan yang mereka coba lakukan di sana. Ya. Tapi menurutku split push ini jadi salah satu pekerjaan yang berat ya buat Dashboard. Karena setiap kali dari best player one yang melakukan split push, yang mirror dia itu Kid Bomba. Satu hero yang memang cukup sulit untuk bisa menangkap dan mengandalkan onward banget. Oke, sekarang purple buff sudah muncul. Apakah akan ada invasi tambahan? Tapi nampaknya karena laning manajemennya tidak mumpuni akan membuat mereka meredamkan dulu invasi yang akan mereka lakukan. Ya, perbedaan dari networknya juga sih yang mungkin masih ada di tangan The Ohio Brothers ya. Karena pasca Lord tadi ditukar dengan banyak banget nyawa ya, ada 3 in total, 1 turret. Ya ngebuat teman-teman dari Dashboard masih berada di posisi yang cukup terpojok kali ini. Ditambah lagi, ya benar ya membahas lagi dari Om Wawa bilang ya, ini untuk permainan 4-1 emang bakal sulit banget diaman kalau Dashboard ingat. Dan ada hero mobilitas berbanding terbalik dengan The Ohio Brothers. Dengan best player one-nya, so ini akan menjadi PR, apalagi ketika Lord-nya ini berada di sisi kanan. Ini akan menguntungkan banget buat best player one. Ya, Kalau Karvi mau mainin Win of Nature, dia bisa buy one sama Fanny. Nyoba ya. Kalau dia mau main Win of Nature. Tapi kita lihat dari game pertama dengan under kondisi aja dia nggak pakai Win of Nature. Apalagi sekarang kita nggak tahu. Ya. Apakah akan ada Win of Nature? Kalau dia mau Win of Nature, dia buka badannya dan ketika dia bisa pancing best player one, itu adalah momen. Ya, menurutku Win of Nature jadi item yang penting banget buat dia. Dan bahkan termasuk wajib ya. Karena Cutthroat bisa ke samping dia, tadi full damage itu Fanny-nya. Tahun 4 memory. Ada tahun 4 memory juga benar yang bisa ngedodge itu. Yang Win of Nature. Oh, Super Shark. Untungnya masih ada Purify Gaming. Membuat dirinya masih selamat, tapi tampaknya ini adalah informasi yang cukup berarti. Lihat, Super Shark akan coba di take down. Special Migration yang gagal, Flash of the Oasis udah tidak ada Omawa. Kali ini membuat permasukan, tapi nanti zone yang berflicker. Dan
Realm-nya ternyata berhasil menyelamatkan hari dari para pasukan Deathfall. Meanwhile, Thunderbolt Memory tidak berhasil mendapatkan siapapun. Free hit yang diberikan oleh seorang Carvi terlalu sakit membuat Best Player One mundur ke belakang. Halbert dari Zia kali ini berhasil membungkam seorang Sawa, tapi pertukaran dengan 1 poin kill aja di tangan The Ohio Brothers ini membuat Deathfall mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Aku kira dengan purple buff yang kecil dia tahan, mereka akan ada invasi dan team fight-nya akan ada di arah purple buff dari seorang The Ohio Brothers. Tapi nampaknya tidak. Mereka tidak bermain agresif, mereka tidak bermain ofensif, dan kalau mereka bermain agresif dan ofensif di saat 4 kondisi seperti ini tidak cukup baik. Lord terbuka dengan bebas. Sunset Lover telah menunjukkan batang hidungnya. Penalty zone tidak ada di tangan Deshaun Melo. Membuat The Ohio Brothers harusnya tidak bisa melakukan engage lebih dalam lagi, dan Win of Nature di tangan The Carvi. Oke. Akhirnya di build karena ini udah momen krusial ya, memang apalagi teman-teman dari The Ohio Brothers ini udah bisa mengawal Lord ya. Lord yang harusnya ter-evolve, belum ter-evolve ya, belum sempat untungnya ter-evolve. belum evolve tadi. Baru mau jadi fatal loh. Ya baru mau, tapi kan udah hampir habis juga tadi. Iya. Di Gak bawah di-reset, 18 gak di-reset. ya. Gak di-reset sama sekali. Dan itu dia untuk Win of Nature. Ya. Yang diambil oleh Carvi. Nah, Finally. Akhirnya. Menit ke-18 stat baru jadi. Wow. Ya. Karena pas. nggak concern dia nggak ke arah sana nampaknya ya. Iya, dan kayaknya memang butuh ya. Ya udah akhirnya dibeli untuk Win of Nature-nya. Kalau memang mau diganti ya Immortal jelas. Yes. Masih bakal menjadi item cadangan dia untuk kedepannya. Yep. Dan Lord yang sedang dikawal juga masih ada heavy CC yang bisa dimainkan oleh Deathfall. Jadi kalau mereka mau juga mereka bisa mancing untuk tim fight di depan dari best turret milik mereka. Alright, dan kalau misalnya sekali lagi dari Magister itu mau fokus menuju ke arah Super Shark atau Hun sekalipun, itu keputusan menurut aku yang agak kurang cukup bijak. Karena Zia-nya akan free hit lagi di arah belakang dan Mielo akan membuat momen akan seperti tadi. Karena Flicker sudah di tangan dari Mielo. Kalian para pasukan dari Ohio Brothers, mereka berhasil mendapatkan satu best turret tanpa ada effort sama sekali. Membuat para pasukan dari Deathfall kali ini benar-benar berada dalam kondisi, dan kalau aku lihat Best Player One tidak berada dengan purple buff-nya. Ini akan cukup membuat sebuah dampak yang besar loh di dalam team fight. Ya, dan juga gak ada yang mengawal Lord sama sekali. Jadi main safe adalah jawaban untuk di Ohio Brother. Mereka tidak ingin ada kejadian overextend. Jadi mereka masih menunggu sembari membiarkan untuk Best Player One ini ngambil purple buff-nya juga. Ayo, mereka belajar dari satu keadaan di game yang pertama, lebih tepatnya ya mengawal Lord yang belum ter-enhance. Dan bahkan ini dengan satu Clutter Wave Minion. Wah. Right, Carvi tidak ada, ini akan menjadi sebuah bencana untuk para pasukan Deathfall. Mereka kehilangan daya dobrak, Best Player One tengah Velvet Queen, tapi following out tengah ada damage dan Red Realm membuat dia tidak bisa selamat. Immortality tidak bisa membuat dirinya bertahan cukup lama, tapi Thunderbolt Memory akan mendapatkan seorang Sawo kali ini harus di take down kah? Tapi nampaknya Zia benar-benar menjadi tolak punggung keluarga The Ohio Brothers. Zia save the day kali ini, berhasil men-take down satu persatu. Free hit di arah belakang, the untouchable Zia. Free hit menuju ke arah base-nya, akankah fokus ke arah base mereka? Tidak ada yang bisa matikan. Dan para pasukan dari The Ohio Brothers berhasil membalaskan keadaan dari Eropa Region. North America membalaskan keadaan dan membuat kedudukan 1-1. Berhasil diamankan oleh anak-anak dari The Ohio Brothers. Bagaimana setup unstoppable dan untouchable dari sosok Zia yang akhirnya berhasil membungkam teman-teman dari Deathfall di game yang kedua. Oh, North America menolak untuk kalah kali ini. Ya. Berhasil membungkam dari Eropa Region. Berhasil dengan kedudukan 1-1. Ya, dan bahkan mereka mematahkan Bruno Faramis. Yep. Untuk win Oh, rate-nya iya. For the first patah, time. putus. Yes, Baru dibahas ya, baru putus dibahas langsung. ya. Oh, 100% kali Wah. ini dipatahkan. Ada. Dan Langsung. akhirnya ya menjadi seri 21 pertama kita juga loh. Seri 21 Iya. pertama. Seri 21 pertama. Iya. Oh iya. Oh. Ini Oh, iya, udah oh, banyak iya, serinya iya. loh. Game terlama di hari pertama udah ada. Game tercepat juga Oh udah iya, ada di pertama 10 menit ya. ya. Ini tangan kenapa di tangan nih? This is Iya. original Om Wawa. The 2-1 pertama di Group Stage M Series. Ya, tapi sayang banget ya tadi ya. Ya. Kita Oke. melihat bagaimana Win of Nature yang cukup terlambat tadi. Dan kayaknya tadi di terakhir, di momen yang terakhir, itu gak sempat untuk bereaksi. Karena tiba-tiba ada penalty zone, Fanny-nya juga langsung lompat ke dalam. Ya, dan Zia-nya free hit. The untouchable Zia sekarang dari Carvi gak kesentuh. Dari Zia gak kesentuh. Jadi dua Kotlin yang tidak tersentuh kali ini. Bahkan sama sekali mereka tidak tumbang dan akhirnya mereka yang membawa kemenangan untuk tim mereka masing-masing. Ya, mereka bisa open initiate kalau yang sekarang ya. Dengan adanya penalty zone yang masuk dari Mielo tadi. Itu pas banget. Selalu penalty zone-nya membuat
Sawo nggak bisa kemana-mana. Oke, tapi kita bakal langsung lihat MVP-nya. MVP jatuh di tangan dari Zia. Ini dia. The Untouchable Brody from the Ohio Brothers. 605 lihat dengan full item, bahkan no win of nature karena dia sadar gak ada yang bisa mendekati gua. Ya. Gak ada yang bisa mendekati gua seperti Carvi sebelumnya. Ya, tidak ada posisi dari Zia yang terekspos juga, apalagi dia cukup memaksimalkan tenacity juga dengan ada balutan emblem yang dia bawa. Ya, membuat dia lebih sustain untuk ketika sedang melakukan landing phase ya. Dan tanpa ada Wind of Nature jelas dikarenakan lawannya dia ada Guinevere, Faramis dan juga Edith. Dan hanya ada satu physical damager yang harus direspek, yaitu Bruno. Jadi mungkin lebih efisien dengan menggunakan item damage. Dan full damage tidak tertangkap sama sekali di belakang bagi Brody yang dipakai oleh dia juga. Untuk prolong teamfight yang sedang dilakukan oleh tim Devu ini tampaknya tidak berjalan mulus juga. Karena semuanya ternyata bisa ditarik ulur tadi. Ketika pecah adanya efek knock up itu ditunggu dulu. Begitu selesai barulah mereka masuk tadi dengan Town Path Memory, Split Push yang dimainkan oleh Best Player One juga. Ini nge-distract berulang kali. Meskipun ini momen yang menyakitkan untuk si Best Player One ya. Ya, setuju sih. Dan sebetulnya match up dari kedua junglernya juga nggak cukup equal ya. Karena ternyata presisi dari Magister untuk setiap resortnya nggak selalu bisa menguntungkan teman-teman dari tim Devu. Ya, karena itu dia, Guinevere sebagai jungler, ini dibutuhkan juga retribution-nya. Yeah. Tapi kita tahu bagaimana Guinevere juga dibutuhkan waktu ada teamfight. Iya. Nah ini nih, waktu teamfight dia lagi buka special migration-nya, dia tumbang nggak ada retri. Kalau nggak buka dengan special migration, salah juga. Dan kalau buka Violet Requiem, itu bukan hero tank, bukan hero yang tebal. Tapi terlalu fokus menuju ke arah Super Shark berkali-kali. Mereka tidak bermain dengan orang yang mereka tuju, targetnya nggak tepat, itu akan sulit banget Om. Dan ketika aku sempat bilang tadi sama Om Wawa menuju ke arah ban terhadap Brody, itu bukan alasan tanpa bukan. Oke, bukan tanpa alasan. Nah ya seperti itu ya. Tapi Ya karena ini yang ditakutkan. Kalau kita ngomongin Cloud sekarang, mereka masih punya power magical damage. Mereka masih punya onward, mereka masih punya sisi banyak banget. Purify nggak akan terlalu lama. Dan sedangkan Cloud itu, kalau dia nggak bisa main Kating, ya pasti mainnya ke jump in, ke dive in kan. Nah itu bisa di counter dengan Faramis, Nino. Nah, dan sedangkan tadi aku ngeliat Zia bermainnya bukan bermain dengan Kating di game 1. Bermainnya pakai jump in, dive in. Karena ada Cloud bermain Kating tuh. Siapa ya di Indonesia ya? Dari sosok Skylar kah? Skylar dia jump in dia, dive in dia. Cewek kayaknya Om ya. Yang tembak-tembak, cabut, tembak-tembak. Onyx ya? Tunggu udah free, udah dia pastiin. Baru masuk tuh. Dia udah nggak ada sisi, dia masuk baru pakai Blazing Duet. Iya kan? Nah kalau Skylar itu bener-bener terus masuk dia langsung. Oke, tapi itu dia untuk item dari Magister sendiri ya, dengan defense item. Jadi ada anti-kuras tadi. Gak terlalu ngangkat juga sebenarnya untuk damage-nya dia. Jadi butuh follow up di belakang. Secara total damage-nya jelas ini masih ada di tangan Bruno maupun Faramis juga. Atau bahkan dengan Edith ya. Tapi Bruno-nya bisa di pick of best player one. Ini cukup banyak tadi. Dan bahkan Zia bisa jadi pemegang GPM tertinggi sekaligus untuk pemberi damage yang terbesar. Asli sih, ternyata pemilihan dari sisi itemnya ini cukup krusial ya dari sosok Carvi yang akhirnya menjadi bulan-bulanan juga dari warga TOB ya, dari sosok base player yang udah disempat mention oleh Om Wawa juga. Dan kita lihat partisipat tim fight-nya memang minim dari base player one karena memang 4-1-nya ini jalan sesuai skenario. Ya, dan juga mereka memaksimalkan Hun tadi. Valentina yang memang mahal ya kalau mau ngambil Netherrealm, tapi tetap kalau mau team fight ya dia tetap bakal sustain juga. Dan merepotkan ya efek Terrify-nya. Apalagi untuk hero-hero yang typically bakal nabrak juga.